Perjalanan liburan dan juga refreshing biasanya membuahkan hasil yang membahagiakan. Tapi kali ini itu mengisahkan sebuah cerita yang mengandung makna mistis di perjalanan para teman-teman saya. Seperti apa ceritanya? Mari kita saksikan sesuatu di sana. Dari teman yang bertiga ini, siapa yang mau menceritakan dulu pernah mengalami kejadian yang seserius apa di liburan atau malah justru mistis? Agak sedikit mistis. Namanya siapa? Oh, Mbak? aku Cindy. Oh, Cindy. Halo Mbak Cindy. Halo. Hai. Jadi sebelumnya aku dan temanku ini. Namanya siapa ini? Dikenalkan boleh? Dikenalkan Mbak Cindy. Oh iya, Ivana. Ivana dan juga ini Aku Gia. Mbak Gia. Jadi kita karena gabut kita ngide nih, kita mau ngide. mantai di Gunung Kidul. Oke. Tapi dari awal mau mantai itu banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, tapi kita tetap berangkat. Oh, sebenarnya berarti sudah ada feeling Mbak waktu itu? Udah ada sih, cuma karena kayak sayang udah prepare gitu loh. Oke. Jadi kayak ya udahlah berangkat aja. Itu kejadian di tahun berapa atau bulan berapa? Baru bulan September kemarin. Kemarin ya? Iya. Baru kemarin. Oke. Berarti lanjut. Berarti memang sudah rencana dari awal atau dadaan tuh? Serba Udah dadaan? rencana sih. Udah rencana lama. Oke. Itu bertiga nih? Bertiga? Awalnya bertiga. Oh, awalnya bertiga. Tapi karena kebetulan aku nggak bisa ikut, Oke. jadinya aku tidak ada di kejadian Akhirnya, ini. akhirnya pending ya? Ya, diselamatkan akhirnya oleh pending. keadaan. Ya. Oke. Berarti sisa berdua ini. Ya, tinggal berdua. Cindy dan juga Ivana ya. Oke, lanjut dari ceritanya. Oke, jadi akhirnya berdua ya. Iya, berdua. Terus Langsung dari pas mau berangkat aja ya. ya mau berangkat gimana tuh kejadian tak terduganya yang sebenarnya udah ragu tuh. Tapi kok tetap berangkat gitu loh. Awalnya tuh kebetulan ada eyangnya dia di Jogja. Oke. Itu travelnya jam 10 ya. Travelnya jam 10, tapi kesiangan. Kesiangan bangunnya atau Kesiangan travelnya. Oh, travelnya kesiangan. Mundur jadinya. Mundur, oke. Terus karena kita nungguin eyang ma pulang dulu ke Wonosobo, masih nunggu waktu itu jadi makin keulur. Oke. Ternyata pas mau berangkat dia udah jemput, aku jatuh di tangga kosan. Jatuh. Jatuh. Masih selamat. Alhamdulillah toh. Alhamdulillah selamat, tapi Tapi ya ada luka? pinggang, iya. Oh yes, oke. Sebulan itu bengkak. Oh, oke. Tapi kok tetap berangkat masih bisa waktu itu ya? Sebenarnya nggak bisa. Oh, tapi tetap dipaksakan. Memaksakan bisa. Sebenarnya itu udah kode-kode alam. Iya, itu udah kode-kode, tapi kita tetap nggak apa-apa lah. Sayang Oke, udah sayang, prepare. udah prepare. Artinya sebenarnya juga ragu mau berangkat. Udah ragu. Oh, oke. Udah ragu sebenarnya. Udah ragu ya? Soalnya aku nggak enak sama dia. Udah terlanjur. Dia dia Ya. belum pernah kamu belum pernah ke Gunung Kidul kan waktu itu. Tapi belum Tapi nggak pernah sama temen-temen. Oh. Nggak pernah sama temen. Biasanya sama keluarga gitu sih. Berarti ini belum pernah aku. yang sama teman-teman maksudnya. Iya, Ya, belum. satu circle lagi ini sama Cindy. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kan kita abis ini jatuh tuh kan, itu makan dulu nih mie ayam. Oke. Terus sama ibu mie ayamnya kan karena ada langganan, pengen healing gitu. Oke. Karena kan kita pas tuh lagi kuliahnya tuh lagi padet-padetnya ya. Oke. Padet banget, terus juga masalah KSM lagi padet, jadi kayak padet banget, makanya bertiga tuh pengen main. Tapi ya itu dia jatuh. Oh, oke, sebenarnya udah banyak banget pesan-pesannya ya. Iya, sebenarnya udah banyak. Satu dijatuhkan, ya sebenarnya kan secara nggak langsung ini harusnya rehat lah gitu. Iya. Karena motivasinya memang positive thinking, tapi sebenarnya udah ada perasaan gak enak juga ya Mbak Cindy. Terus tetap lanjut. Oh, terus gimana kelanjutannya? naik apa nih? Naik apa? Oh, Dari kita Jogja? naik motor. Naik motor, boncengan. Boncengan. Kamu di belakang. Iya, Oh, karena karena kaki- jatuh juga bisa di depan. Oke, akhirnya bonceng sampai Gunung Kidul jam Sampai Gunung Kidul tuh jam berapa ya? siang. Udah sore jam 3 atau jam Sore 4 malah ya? gitu. Oke. Nah, kita tuh salah kita juga nggak nentuin destinasi ke pantai yang mana. Oh, acak gitu ya, random. Iya. Berani kali ya berdua ya ke sana. Sore pula. Aku yang milih pantai. Ternyata aku lupa pantai apa. Pas kita nyampe itu lagi bangun dermaga.
Jadi nggak bisa turun. Bangun apa? Dermaga. Oh, dermaga. Oke. Jadi nggak bisa turun ke pantainya. Kita pengen main di pasirnya. Oke. Akhirnya kita nyari pantai terdekat. Mm-mm. Ini disebut nggak pantainya? Nggak apa-apa. Di pantai Wokudu. Oh, kudu. Itu kan sampai sana. Itu jam berapa ya? Nambah sejam ya? Ada sejam nggak sih? Ya, Karena kita muter dulu. Setelah asar ya mungkin ya. Iya. Setelah asar. Itu kita nyampe sana. Itu lumayan rame, ada 3 rombongan. Oh, ada 3 rombongan. Mereka banyak rombongan karena Ya, sebenarnya banyak rombongan baru pulang ke camp. Jadi Oh, kita oke. kira tuh rame kan. Ternyata mereka udah selesai. Iya, karena ternyata kalau yang di Wakudu itu rata-rata pada malam Minggu. Kalau Oke. kita datangnya tuh malam Senin. Malam Senin, malam mau kerja malah ya. Ya betul. Jadi mereka pada pulang. Tapi kita nemuin 2 rombongan lain. Satu ibu-ibu sama bapak-bapak sekeluarga. Terus ada rombongan dari STBA ya. Sekolah, oh ya Stipram. Istiqlam, oke. Ya terus sebenarnya kita jadi oweng-oweng kayak nanti kalau misalkan harus bawa helikopter gimana gitu gituin sama anak kecil tapi karena sebenarnya kan kita ragu karena Cindy kan nggak bisa jalan udah mulai sakit kan kakinya tapi karena anak kecil yang ngejek jadi masih Akhirnya pingin tertantang. turun. Oke, akhirnya tertantang. Turunnya tuh padahal terseok-seok berarti pakai Ya, satu ini tongkat si Cindy gimana? pakai tongkat aku harus nungguin dia jadi Oke. kayak pakai Tapi tongkat emang- turun iya jadi sebelum ke pantainya dulu tuh ada hutan-hutannya lah mesti teman-teman yang tahu Wakudu tahu sih Oke. kayak akses daki terjal lagi Sempat jatuh lagi nggak Cindy di sana? Enggak, alhamdulillahnya enggak jatuh lagi. Nggak Cuma jatuh pas lagi. dibuat jalan tuh ya tetap sakit. Tetap sakit. Terus lama banget. Berarti motivasi bisa mengalahkan rasa sakit ya? Sebenarnya karena takut jadi langsung cepet jalannya. Oh, cepet ya. Takut juga berarti di sana ya? Pas baliknya takut. Pas baliknya. Enggak ada penerangan sama Nah, sekali. itu sampai di sana menuju ke pantai jadi nggak itu? Jadi, Itu nemuin sunset atau? nah ternyata sunsetnya itu nggak di pantai Wakudu, pantai yang lurus lagi. Di situ nggak dapat? Nggak ada sunset, nggak ada. Oh, berarti gimana itu? Cuma Kalau- main air aja. Ma- Jadi kita nyampe tuh Ivana main air, aku diem dulu. Ya akhirnya aku tetap main air bentar sih. Terus dia bersih-bersih, kita naik. Nggak ada Naik. sejam ya? Apa sejaman gitu? Ya sejaman lah kita di bawah kurang itu. lebih di bawah main air gitu. Ya terus karena mulai sepi, bapak penjualnya pun juga mau naik. Oke, akhirnya kamu ikut naik. Kita naik. Oke, pulang. Awalnya sama rombongan, tapi karena mereka aman-aman aja, mereka cepet. Oh, mereka cepet. Cepet. Ya, oke. Terus kita disalip satu kelompok gitu. Ya kan yang cewek satu sama cowok-cowok itu mereka udah ngedahuluin kita. Nah di tengah-tengah pas naik tuh kita bareng sama kucing. Itu udah bawa motor belum naiknya? Enggak, kita masih jalan kaki. masih jalan ya. kaki. Oke. Lewatin hutan. Ya ngeliatin hutan. Oke. Itu kan nggak ada penerangan sama sekali. Naiknya tuh ada kucing. Ada kucing. Kucingnya itu menyesatkan jalan. Malah biasanya kucing harusnya menunjukkan jalan. Ya untungnya kita inget kok kesini ya bukannya yang kanan ya. Oke. Akhirnya terus iya benar. Akhirnya kita nggak ngikutin kucing itu, kucingnya yang ngikutin kita. Oh, malah gitu ya. Akhirnya kita tetap di jalan yang benar. Kucingnya ikut. Ya kucingnya ikut. Oke. Karena itu sepi banget, aku nggak berani noleh ke belakang. Tapi karena aku di depan, aku takut dia hilang. Sejujurnya Malah iya. justru lebih cepat ini jalannya. ya karena aku harus nunggu di belakang Oh, jagain ya. kan dia tadi pakai tongkat Pakai Ya. tongkat. jadi dia pas lewat Nah, nggak digendong aja sekalian. Aduh, Berat. aksesnya aja sempit. Terus kita naik, aku tuh merasa lihat kayak ada mata gitu loh mas. Jadi kayak kupikir itu burung hantu. Mata di mana itu? Nah anehnya tuh di bawah. Jadi Di bawah. maksudnya di atas tanah, bukan yang di atas, Oh, bukan di atas bukan pohon yang di atas ya. pohon gitu. Kayak kayaknya burung hantu, kalau enggak kucing lagi. Di tanah itu berarti di semak-semak Di gitu. semak-semak. Oh, mata itu. Ya. Warnanya apa itu? Hijau kan nggak ada penerangan. Hijau Oh, jadinya. hijau, nggak merah ya atau apa gitu? Nggak. Hijau ya. Hijau kebetulan. Hijau, oke. Jadi aku positif thinking itu hewan. Oh ya, soalnya hijau ya. Ya hijau. Oke. Itu positive thinking Cuma kucing lah. nyebelinnya tuh setiap kita pindah tempat tuh dia ada.
Ada. Entah dia ikut jalan atau gimana, aku nggak paham. Berapa Atau titik itu matanya? Cuma satu titik atau kanan kiri ada gitu? satu, tapi setiap aku lihat tuh mesti ada gitu loh. Tapi aku nggak Agak bilang jauh. dia. Agak jauh jaraknya. Ya nggak jauh-jauh banget sih, kayak Dekat 2 ya? sampai 3 meteran. Di samping ya. Iya, Oke. Terus setelah itu kita naik. naik. Nah, anehnya, Anehnya. bapak-bapak sama ibu-ibu ini kita kan sambil agak pelan. Mm-mm. Mereka agak naik-naik. Pas kita nyampe atas, kita duduk dulu. Nggak ada 5 menit mereka nyampe atas. Yang jualan itu kan, Mm. Oh, nggak ada 5 menit. nggak ada 5 menit mereka udah sampai atas. Berarti kamu hitungannya itu secara waktu lambat ya? Tapi aku tuh sebelum naik tuh selalu toleh ke belakang Nggak ada karena orang? takut dia hilang kan. Aha. Aku noleh terus, ternyata nggak ada yang, maksudnya ibu bapak itu nggak naik. Pas aku nyampe atas, Kosong ya? kosong, Kosong ha, belakang. kosong. Pas aku nyampe atas belum ada 5 menit mereka naik. Terus Saya akhirnya ya udah kita berusaha kayak, aneh, itu mulai ada firasat-firasat aneh di situ nggak? udah aneh dari awal Kok, sih. kok cepet banget? gitu, Iya, sampai tapi situ? kayak ya kita diem aja gimana ya naiknya, baliknya karena nggak ada lampu. Ada bapak parkir sama yang jualan di atas, kita bareng sama mereka. Oke. Nah, pas mau balik tuh mereka pesan jangan belok-belok ya Mbak, langsung lurus sampai perempatan, itu tuh lurus. Oh, dari perempatan harus diminta lurus ya? Jadi kalau ada belok-belokan, gang-gang, udah lurus saja. Cuma Oke. mereka bilang mereka bakal pisah di tengah-tengah. Oh, bilang kayak gitu. Bilang kayak gitu. Berarti kayak sebenarnya dia bareng tapi di tengah jalan nanti misah Iya, ya? dia bilang kayak gitu. Oh, terus? Terus pas anehnya tuh aku kita kan ngelewatin beberapa kuburan. Itu gelap ya posisinya? Gelap. Gelap. Kuburan yang aku hitung sama yang dia hitung berbeda. Terus dia ada juga dia lebih banyak. Oke. Terus juga dia lihat nenek gitu gimana kan? Masih pas pulang itu kan, Ya. pas udah sampai naik ke atas itu, sebenarnya dari itu kan udah mulai aneh kan. Sini bilang, hah kok ibunya cepet naik ya sama bapaknya. Pantesan tadi nggak ada penerangan. Apalagi aku juga di belakang tuh juga sambil kadang nengok-nengok biar bisa ngobrol sama Iya. ibu bapaknya kan. Kita juga naiknya cuma pakai senter HP karena benar-benar gelap banget. Gelap gulita tanpa Gelap. ada penerangan. Iya, ini benar-benar kayak di hutan dan Cindy bilang gimana ya If, takut hilang, takut mati, takut apa gitu. Benar-benar serem Masih banget kan. kepikiran gitu ya? Iya. Terus pas udah naik itu kan mereka pada naik, akhirnya kita langsung ya udah yuk naik aja. Oke. Aku tuh nggak ada tenaga lagi karena kan udah naik terus turun dan iya pokoknya Cindy di depan itu awalnya mau di depan. Bener-benernya dia yang bawa. Oh, oke. Dia yang bawa. Nah terus habis itu nggak jadi tapi ya karena kamu kakinya nggak kuat kan, tetap aku yang di depan kan. Oke. Nah aku di depan pas pulang itu sebenarnya kata Cindy itu rombongannya rame-rame kan, tapi aku cuma lihat 2 motor. Padahal tadi rombongannya rame-rame. itu rame-rame. Iya. Di belakang. 3 sampai 4 atau 5. Tapi aku cuma lihat 2 motor di belakangku dari spion. Itu udah mulai aneh dan pas kita mau pisah itu bapaknya bilang, Mbak nanti ini habis ini kan belok kiri, Mbaknya lurus terus, tapi jangan belok-belok atau kalau denger apa atau ada kendaraan apa jangan ikutin, pokoknya lurus aja terus. Kayak gitu. Nah kita tuh udah lurus terus, dimulai dari yang kuburan itu. Aku tuh kan orangnya suka ngitung, kalau ada apa-apa aku hitung. Oke. Nah itu kuburan dihitung, Anak akuntansi banget lah ya. terus juga Daging gitu ya. terus juga mikir yang sebelum kita sampai tuh kita berkali-kali lihat kuburan yang itu ya diselimutin hitam, Oh, hitam, hitam. ya, hitam. Oh ya udah. Hitam. Yaudah, ini lanjut dulu nanti kita bandingkan apa yang Cindy lihat ya. Hitam mbak, Kamu lihat kain mori hitam. hitam, Oke. benar banyak Ada banget. berapa kuburan yang kamu lewati? Sumpah banyak banget. Jadi kayak setiap ada di kuburan itu kayak kan di kuburan yang pertama Yang kan kamu kita dari hitung? sebelah Hah? kanan kan. Heeh. Itu tuh ada sekitar ada 3 kuburan. Itu 30 tuh rata-rata kuburan? 3 kuburan, Oh, 3 kuburan, 3 petak. 3 Nggak tahu petak. isinya berapa. Tapi tuh di situ ada kain-kain hitam. Hitam. Di situ aku Semuanya sampai hitam? hitam di atas kuburannya. Aku sampai searching pulang tuh searching di Google kain hitam di atas kuburan tuh untuk apa? Untuk apa itu kalau di Google sumbernya? Kalau tulisannya sih buat ritual sih ya. Nah kan Oke. untuk ke pantai yang pertama itu kan lewat kuburan itu yang tadi 3 petak itu. Dan anehnya ketika pas udah dari pantai pertama yang dermaga itu, pas aku balik itu kuburannya nggak ada. Aku sampai bilang, Sin di situ ada kuburan, nggak ada. Ada kuburan tadi nggak ada.
Padahal harusnya lewat, Mas. Nah ya harusnya kan kamu berangkatnya di jalan yang sama. Iya kan dari arah kanan gini. Nah kan kita putar balik nih dari Pantai yang Dermaga sini, putar balik di sini. Harusnya kalau ke sini lewat lagi kan kuburan yang di sini. Melewati. Tapi nggak ada, kuburannya nggak ada. Oke. Terus Kayak abis itu balik kan, balik itu selama perjalanan pulang lurus itu kayak aku juga bilang kadang beberapa kali kayak pas itu ada nenek-nenek mau nyebrang kan. Aku bilang itu kok ada nenek-nenek yang mau nyebrang jam segini. posisi naik motor ya? Iya masih naik motor dan itu depan kuburan nenek-neneknya. Nah, terus Yang mau nyebrang gitu. warnanya apa itu? Nenek-nenek biasa nggak sih? Iya. Biasa ya, pakai Biasa. baju biasa nggak putih atau apa? Terus yang paling aku serem nggak ngomong tuh sin gitu doang tuh kayak karena ada pocong tuh warnanya merah. Kain kafannya merah. Di mana itu? Di kuburan pas mendadak ketika kita mau pulang itu kayak kuburannya bea banget pas kita lewatin menurut Nah, aku. terus ada satu Ada pocong. penampakan itu. Iya ada pocong merah. Bentuknya pocong, warnanya Bener. merah gitu ya. Itu agak jarak jauh atau dekat gitu? Jadi kayak kalau kita naik motor kan langsung bus gitu kan Mas. Itu kayak ngeliatin mah. Oh, di pinggirnya ya. Tuh, Sumpah aku bayangin ya. aku juga kayak yalah gila ini segila gitu. Sampai aku juga kan kita sampai nyalain Spotify gede-gedean biar kita tuh nyanyi-nyanyi Oh, terus. oke. Menghibur diri lah ya. Iya, tapi tetap sambil kayak capek abis naik terus juga takut gitu kan. Kayak gitu sih. Terus juga lihat ada Ini masih di tengah jalan ya. dan kita tuh sampai teriak-teriak sama mas-mas depan ya. Oh, ada masnya masih Ada ada. mas tolong bareng, mas tolong bareng gitu sampai kita kayak gitu kan. Pokoknya pas kita lewatin masjid pertama yang kita lewat masjid itu agak lega ya akhirnya karena udah nggak ada kuburan lagi setelah itu. Oh, Dan itu aman. udah isya. Udah ada warga. Apa rumah penduduk udah ada. Udah ada. Nah, ini kan tadi kembali lagi yang kuburan dilihat pakainya warna hitam. Nah, Cindy ini gimana yang dia lihat? Siapa tahu itu berbeda ya. Karena kan malam kan, aku tuh liatnya putih, baliknya kan gelap. Putih, aku berangkat aku pulang tuh putih. Kamu berangkat kamu lihat putih. Aku ingetnya tuh putih, Oke. baliknya pun putih. Oke, masih putih. Iya, cuma aku lupa berapa ya, tapi dia ngitung lebih banyak, tapi aku inget aku kuburannya tuh cuma dikit. So aku bilang, kalau kita ngelewatinnya kuburannya cuma dikit ya, perasaan tadi lumayan. Ternyata beda. Terus yang nenek-nenek itu dia yang lihat, sama yang pocong itu dia yang lihat. Aku cuma kayak lihat sekelibat putih tapi kayak ada di depan aja. Oh, jadi nggak terlalu jelas yang nenek-nenek itu. Dia aja yang lihat kalau nenek-nenek. Aku nggak lihat. Oh, nggak lihat. Nggak lihat. Waduh. Dia tuh bilang kan kalau buat aku kalau lihat kayak gitu tuh jangan langsung bilang di tempat. Oh iya. Kalau Oke. kalau menurutku gitu Iya, ya. kan ada hal-hal khusus ya. Iya, jadi kayak nanti aja dia langsung spontan. Kamu lihat nenek-nenek gak sih? Tapi nggak respon ya nenek-neneknya ya. Respon nggak? Respon nggak waktu nggak. Cuma lewat aja. Cuma lewat aja. Tapi nggak sempat sampai ditolongin ya. Enggak dong. Ya langsung aja. Karena aku capek banget mas, jujur capek banget. Aku Ya. di tengah jalan tuh. Ya nggak mesti kan gantian. kalau sampai ditolongin yo tambah bisa repot lagi mungkin ya orang sini aja juga nggak lihat gitu loh. Iya. Oke, terus lanjut Sin. Dari situ berarti kamu lihat putih ya kayaknya di atas Putih, kuburan. kayaknya itu Oke. putih yang di atas kuburan Nah, itu. setelah kejadian itu kamu melewati beberapa kuburan, dia sudah Berapa ya? nenek-nenek. Heeh. Aku lupa cuma hitunganku sama dia pas nyampe kosan tuh beda. Oke, terus berarti setelah kejadian melihat perbedaan kuburan ini aman sampai rumah, sampai kosan itu. Ya, Apa ada kejadian lagi? udah agak aman sih, Udah cuma aman. emang suasananya kayak masih tetap Mencekam. mencengkam gitu kan. Terus kita juga ngikutin mobil tuh ada mobil Ada kuning. mobil. Kamu lihatnya warna merah. Beda lagi. Aku lihat kuning. Selalu merah dan hitam ya. Apa ini membawa partai apa? Enggak. Jangan ya? dong mas. Enggak ya, oke, enggak. Aku lihatnya tuh mobil kuning, entah itu Ayla, entah itu Honda Jazz. Aku lupa pokoknya mobilnya kecil. Oke. Itu kuning. Kuning, Terus ya. dia belok. Hmm. Terus dia bilangnya lihatnya mobilnya merah. Oke. Waduh, kok berbeda ya? Aku tuh inget kuning, cuma biasanya kan aku selalu ngefoto gitu kan mas. Tapi karena udah kayak takut ngefoto yang enggak, aku nggak ngefoto. Akhirnya nggak ngefoto. Biasanya aku ngefoto tempat, nggak ngefoto.
Ini kan karena kondisi juga mencekam, Ah, istilahnya udah pikirannya campur aduk lah ya. Iya. Jadi gimana caranya sampai dengan di rumah selamat? ya gitu. bener. Minimal nyampe kota gitu. Ya, oke. Jadi dari situ melihat mobil, terus sudah sampai ke perumahan-perumahan warga ya. Udah mulai ada. Belum sih, Oh, mobil belum. itu belok kita masih lurus. Masih lurus, itu masih terus. hutan-hutan. Nggak hutan sih, tapi rumah warga tuh masih kayak jarak satu ke satu. jarak. Itu masih Oke. jauh banget, Itu sepi. sepi. Masih Nah, mencekam. anehnya tuh habis maghrib kok masih sepi di situ gitu. Oke. Biasanya kan habis maghrib kan, oh iya sepi ya. Oke, berarti nggak ada kejadian lagi setelah itu? Enggak, terus sampai baliknya kita nemu rombongan mas-mas rombongan. yang dari Magelang ya. Kita bareng Oh, bareng. ya, kita bilang Mas mau bareng mau balik Jogja. Sampai mereka berhenti, kita lurus, kita berhenti tukeran, terus kita misah sama masnya. Oke, sampai bawah ya, sampai Jogja bawah. Enggak, Oh, enggak. sampai mana ya itu ya? Sampai Sampai Bantulnya. Bantul. Terus di perjalanan kota sini di Jogja ya aman ya, maksudnya nggak ada Aman-aman. kejadian terus sampai kosan. Sampai kosan Nah, aman. di kosan ini kalian review nggak? Review. Perjalanan gimana tuh? Oh, ya, gimana nge-reviewnya tuh? Oh ya disambut bakasku ya itu. Iya, iya. Ya dimarahin sih karena kayak udah tahu jatuh gitu-gitu dimarahin. Cuman di kosku itu. Oh, tiga semua. Oke. Aku nanti mau tidur sendiri di kosan. Yo, Di kosku itu. nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Gimana? Aku tahunya itu di jemuran. Oh, ada di kosmo. Kalau di jemuran sama di kos seberang. Mm-mm. Karena dulu tuh depan kosku tuh masih kayak lahan kosong gitu loh, Mas. Oke. Nah, kebetulan aku pernah lihat. Mm-mm. Jadi kayak lorongku tuh aman. Kan berlorong-lorong gitu kan. Panjang ya? Enggak sih, kecil cuma 18-an sampai 20-an lah. Mm-mm. Nah, di lorongku itu dia yang lihat. Hmm. Dia teriak habis dari kamar mandi kan. Yang dia teriak, "Itu siapa di pojokan?" Wujudnya apa? Nah, Ya kalau nggak bisa diceritain ya nggak apa-apa, maksudnya orang kah, hewan kah, atau apakah? Iya, jadi pas pulang tuh kita udah serem kayak gitu, terus pulangnya disambut sama mbak itu. Mbak ya, Oh, mbak. Tapi aku nggak lihat mukanya sih, Mas. Oke. Nggak lihat Ya belakangnya. cuma dari Dan kayak dari siluetnya gitu loh. Oh. Tapi semakin kita ngomongin dia, semakin dia kepo. Ketika di tempatnya lagi. Beneran kepo di depan intip kamar Ah, beneran suka ngintip-ngintip kamar. aku tuh pernah apa itu Rambutnya panjang ya? panjang segini. Putih ya? Ini enggak tuh tahu yang jelas dong, Mas. Enggak, ini aku enggak keceplosan. Beberapa kali Kebayang ada soalnya. di pojokan. Tapi kan di pojokan tuh kayak cuma barang-barang kebetulan tuh kamar pojok. Jadi barang-barang Mbak itu tuh kayak koper itu taruh depan. Oke. Ya nggak sempit-sempit banget sih sebenarnya. Emang setiap keluar kamar mandi tuh kayak kok kayak ada yang aneh tapi kayak olah barang. Oke. Oh, jadi kalau kamu setiap lihat atau lewat pojokan itu kayak Akhir-akhir ada ini sih. rasa-rasanya kayak nggak nyaman gitu ya? Akhir-akhir ini kayak ada yang ngeliatin, Ah. tapi karena aku nggak lihat dengan jelas jadi kayak alah paling apa sih Alah, gitu paling doang. cuma tas aja doang. Iya. Divalidasi sama dia. Oke. Habis itu aku kan biasanya kan tidurku kan dulu kan lampunya nyala, Nah, sekarang mati. mati. Sekarang balik nyala lagi. Sekarang balik nyala lagi. Aman nyala lah ya. Iya karena nggak ada dia. Kan kadang dia nginep di kosku atau teman-temanku yang lain tuh nginep. Lama-lama dia tuh juga ngeselin ngintip-ngintip gitu. Oh, penasaran ya? Iya. Mungkin diajak ngerumpi sekalian. Enggak, kita Pod- berbeda, kita tidak podcast. teman. Yang penting kan jangan sampai ganggu. Tapi nggak sampai usil kan? Enggak, Nggak jangan ya? sih. Aman. Ya cuma paling penasaran nengok. Ngeliat-ngeliat gitu. Masih aman lah. Yang dijaga kan cuma rasanya aja toh. Anggap aja nggak ada gitu aja hilang dia. Iya sih, cuma kayak lama-lama ngeliatin wujudnya. Penasaran ya. Jadi ngeselin. Tapi kalau dianggap nggak ada dia semakin hilang kok. Iya sih, kadang kayak Itu kan munculnya dari rasa biasanya. iya sih, kadang aku cuma kayak marah-marah akhirnya dia hilang gitu. Nah, semakin kuat kalau kita tolak hilang gitu. Tapi tetap kepo sampai sekarang. Kan saya masih kepo ya. Karena aku makanya jarang di kosan. Oke. Ini nanti di kosan atau enggak? Aman-aman. Oh, masih aman. Oke.
Ini udah, berarti yang di kosan itu cuma itu satu. Ada spot lain? Mo? Kenapa jadi Enggak. mengurek kosan gue? Ini sepertinya ada spot-spot yang lain ya, bayang-bayangannya ini. Nggak tahu ya, tapi Kemungkinan aja. Kayaknya ada ya. Bagian depan. ada sih. Cuma awalnya kan nggak ngerasa ada itu, terus disambut kita yang habis tragedi horor itu, yang dia lihat dengan jelas, jadi malah kayak memvalidasi dia ada di situ. Sebenarnya tuh ya. dulu nggak ada. Sebenarnya nggak ada ya. Tapi kayak ya udah biasa aja. Energinya ketarik ya mungkin ya. Mungkin. Mungkin ya. Lumayan ngeri ya. Nggak Di daerah mana tuh? Spill daerahnya aja. Daerah Jombor. Oh, daerah Udah. Jombor. Sebelum ring road atau setelah ring road? Ya pokoknya daerah situ. Tapi sejauh ini aman sih. Dekat tempatku lagi. Aman. Kosannya rame jadi aman. Aman ya. Daerah Jombor ya. Tapi di daerah Jombor kayaknya lumayan banyak deh yang seperti itu. Iya. Yang pojokan kos abang, yang rumah Abang Ireng dulu yang buat apa? Ngontrak buku tahunan itu juga. Abang Ireng mana sih, Mas? Yang pojokan itu loh sebelum naik ke jembatan layang itu. Yang dari arah mana? Yang dari arah timur. Aduh nggak Nanti tahu. kiri jalan. Kamu kalau dari arah jalan Kaliurang, sorry. Oh ya, aja keluar atas. Ada bebek goreng Haji Selamat toh itu. Ya. Maju dikit, nanti kan ada jalan yang ke kiri yang jalan agak besar sebelum lampu merah tapi. Nggak kebayang ya. Kalau kamu bilang, kamu kenapa sih lewat sini? Itu yang di pojokannya itu loh, yang Iya. sebelah. Yang gue jadi spill, Nah, oke. itu ya maksudnya lumayan kalau di daerah situ. Ya lumayan horor ya. Enggak, Mas. Dia tuh nggak horor. Enggak horor. Nggak horor. Nggak horor, tapi Hororan rumah dia. oh gimana itu kalau di rumahnya? Di mana? Jadi 3 tempat ya ini. Jadi Ini nggak masalah. Kalau di aku Nah. itu lebih bukan di rumah sih Mas. Hmm. Awalnya kan dia emang di Wonosobo. Jadi Nah. emang setiap hari itu mesti ada yang siang, Sepi sore. Padahal di belakang orangnya udah meninggal. Terus ganti kontrakan kan nggak mungkin setiap hari ngepalu dinding. Itu bertahun-tahun dan mereka juga usil. Kadang sukanya ngumpetin barang. Tapi nanti balik lagi nggak itu barangnya? Balik ketika nggak dicariin. Kalau dicari malah nggak Nggak. dibalikin. Pernah juga bikin kue sama Yang mah tuh nyari pewarna kuning telur. Itu nggak ada. Pas kita udah selesai bikin, ada di tempat yang sama. Kuning telurnya udah dipecah kok berarti? Pewarna kuning telur ada namanya pewarna. Iya. Oke. Kadang juga pernah ngumpetin cincin gitu. Cincin-cincin yang Cincin emas gitu kadang. hilang. Iya beneran. Dan kalau sama pendatang baru, misal ada tamu tuh nggak welcome. Oh, diganggu. Ya diganggu. Banyak yang kebirit-birit dari lantai atas turun, katanya lihat Mbak Kunti, lihat pocong lah, lihat apa gitu. Jadi emang banyak dan ada yang ngikutin aku sampai Jogja. Ini ikut nggak? Ikut beneran di ngikut di rumah. Oh, nggak ke sini toh? Enggak. Maksudnya kayak bahkan setiap hari itu kadang aku tuh udah mulai digedok-gedok. Padahal kan di belakang itu lahan kosong. Kalau enggak kandang ayam. Tapi kamar kan di belakang ya, digedok-gedok, gedok. Terus kayak aku kan mulai marah kan. Jangan gedok-gedok, pusing kepala orang gitu. Makin jadi, kadang gedok-gedok depan akhirnya, gedok-gedok pintu depan. Tapi aku nggak pernah lihat wujudnya sama sekali. Cuma dia iseng suara ya? Iya iseng. Suara. Dan dia malah ngikut ke Jogja, padahal biasanya di Wonosobo. Kadang tuh kalau yang di Wonosobo juga mereka masak di dapur. Hah? Makan juga itu? Kurang tahu, tapi mereka Masak suka itu masak. suara atau- Suara. Tapi kamu nggak lihat, hei aku masak dulu gitu nggak ya? Enggak sih, tapi kata saudaraku yang lain pernah lihat, tapi Masak. mereka nggak ya mainin ngelotek gitu, main apa Tapi sih namanya? kok kayak aku menggambarkan kalau seolah memang dia wujudnya putih gitu ya? Rambutnya Enggak mbak panjang. sih, Ah, tetap mbak, mbak. Tapi nggak kayak main solid gitu ya kadang kalau di Iya, tapi katanya banyak sih kalau di rumah situ. Aku entah kenapa, tapi yang gangguin itu nggak tahu siapa, aku nggak pernah lihat. Dan aku emang kalau di rumah pernah lihat sekali itu cuma pocong di di jendela. Warnanya ketika merah? nggak putih. Jadi ketika aku mau turun tangga kan lihat. Berarti itu apa ya? Ini putih karena di dingin ya. Kalau Gunung Kidul kan panas, jadi merah apa ya kejemurnya? Hah? Gunung Kidul mana dingin? Iya katanya ini sih. sini.
Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau aku cuma tahu itu. Jadi ketika lihat pocong, kan aku mau turun, lihat pocong di jendela. Aku langsung naik ngejar karena aku orangnya kan bukan takut tapi malah penasaran. Penasaran. Aku ngejar naik ke atas udah nggak ada. Jadi Oh, oke. menurut aku asumsi kok ya bukan pikiranku karena aku juga nggak pikirin setan, Iya. nggak takut gitu loh. Ketika turun emang ada Malah pocong di malah muka sekalian itu. tak samperin aja. Iya iya, aku langsung ngeliat tapi kok nggak ada gitu. Gitu sih. Nah, ini ceritanya yang sebagai tamu gimana? Nah, aku waktu itu nginep, dia tuh udah bilang dari awal, jangan kaget kalau ada yang lari, ada yang gedor-gedor, dia udah bilang kayak gitu dari awal. Anehnya itu malamnya tuh gak ada apa-apa sama sekali. Terus paginya ya, pas kita mau berangkat, kita mau main, jam abis subuh lah, Hmm. dia tidur, aku udah bangun. Itu nggak ada apa-apa, dia dipanggil Eyang Ma keluar kamar, aku sendiri di kamar main HP. Hmm. Itu dia gedor-gedor, aku udah Fan, apa sih dia tuh nggak nyaut. Oke. Aku nggak enak kan mau keluar, terus ditanyain kayak kenapa gitu kan. So, aku cuma teriak-teriak, ini nyebelin banget nggak pergi-pergi, dia cuma gedor-gedor Tapi atas nggak sih. sampai melihat ya? Nggak, Oh, dia gedor-gedor. kalau digedor-gedor. Lari. Aku yang lihat jelas tuh di kosan. Yang di kosannya. Cewek ya kayaknya. Aku lihat. Oh, enggak, beda yang di seberang kosan. Oh, yang di seberang. Itu apa itu? Pocong. Warnanya putih apa merah? Putih, rusak sih wajahnya. Tapi diam aja ya. Dia muncul. Lewat gitu? Salahku sih, aku tuh keluar jam 1 malam. Aku tuh lagi ulang tahun waktu itu. Oh, Aku lagi ulang yang tahun. beri kejutan siapa? Nah, ya juga ya kayaknya. Aku lagi telepon. Ini telepon. Lagi telepon ke balkon. Oh, Kita sama temenmu apa pas? sendiri. Pas waktu itu sendiri. Nah, waktu itu sendiri. Yang telepon siapa? Aku lagi telepon. Oh, lagi telepon. Lagi telepon. Iseng telepon gitu aja. Nah, lagi di teman-teman aku keluar karena ngantuk kan, jadi kayak keluar biar sadar. Kok ada putih-putih, aku mikir adalah kucing. Anehnya tuh posisinya dia tidur, bukan yang berdiri. Oh, dia di tanah gini. Di cepitan, wih nggak gitu, di cepitan. Gimana ya? Ini kos. Ini ada lahan buat parkir biasanya. Karena kos ini tuh miring, terus kayak ada cepitan antara kos ini sama rumah yang belakangnya itu. Kayak ada Ada celah. ruang celah gitu ya, antara apa sih namanya? antar bangunan. Apa sih? Ya itulah pokoknya kayak ada celah dikit tuh. Dia tuh awalnya cuma dikit putih-putih, makin panjang. Udah mau full kan berdiri kan tuh. Aku langsung lari ke kamar. Oh, berarti dia munculnya perlahan gitu ya? Dia perlahan. Kecil. Awalnya tuh kayak ngantuk-ngantuk kan, so kayak apa sih? Kuliatin. Ternyata makin jelas. Di bawah ya dia posisinya, Pak? Di tengah-tengah, Mas. Oh, Dia di balkon juga, posisi dia di balkon. Oh, kirain di tanah gitu enggak ya? Enggak, di balkon. Oh, Jaraknya di atas kayak sini sana lah. Oh, berarti paling cuma 20-30 meter ya? Ya. Enggak jauh ya? Iya, makanya aku takut dia lompat kan kayak wah di depan mata. Aduh. Mengerikan sekali, Bung. Berarti Dia guling tidur belum itu. sampai berdiri sih, baru kayak udah mau selesai, udah mau full, aku langsung lari ke kamar. Aku kunci deh. Dia tiduran gini, tapi di udara gitu ya? Di udara. Tiduran gini. Tidur. Real tidurnya. Maksudnya kan biasanya kan Iya, biasanya kan gini ya? enggak sih, tapi aku dulu SMA pun liatnya juga kayak gelantungan tidur gitu. Oh. Aneh ya? Atau Nyebelin. mungkin mager ya? Hah? Mager ya mungkin ya? Kayaknya emang sengaja buat nakut-nakutin sih. Oh. Mungkin kalau kamu berdiri udah nggak kaget mungkin gitu ya? Iya, makin kaget dong. Emang Mas. Kalau berdiri kan dia udah siap tuh posisinya. Udah siap ya. Udah tinggal lompat-lompat gitu. Tapi kayaknya kalau yang asli nggak lompat ya? Nggak tahu sih, cuma yang aku tahu yang paling asli nggak tuh, yang paling dekat kulihat tuh pas SMA dulu sih. SMA atau SMP ya? Ya SMP lah Ya misalnya. kayaknya itu nggak tahu SMA atau SMP, aku lupa. Wajahnya kayak yang rusak banget gitu. Itu lompat-lompat. Enggak, aku Diem aja loh tidur biasanya. sebelah ini tuh jendela, emang lagi dicopot gordennya. Lagi dicopot, sebelahnya pohon mangga. Udah kelihatan. ditebang, udah Nah, ditebang. Dia muncul dengan senyuman yang amat mengerikan. Senyumannya gimana? Jelek lah, Mas. Oh. Iya gitu, kayak melotot, rusak gitulah. Tapi mukanya rusak ya? Rusak parah. Jelek Mengerikan sih, ya? astaga. Enggak Mengerikan ya? mengerikan.
Aku bayangin aja tadi yang di kosan itu tadi kegambar loh di pikiranku. Ini ya. Dia 2 kali kok pas lagi matlis. Karena aku nginep di tempat dia. Ya 3 kali berarti. Lagi matlis di belakangku. Dia bilang Di belakangmu persis gitu. gini. Si Cindy nyari kunci. Terus aku lihat di belakang ada Mbak deket ngeliatin Cindy lagi nyari kunci. Aku terus Cindy. ayo cepet aku kayak langsung paham kalau dia udah ayo dengan kondisi yang gelap. Jelas dia ada di situ. Berarti kamu panggil bisa nggak itu? Enggak. Maksudnya kalau guyonan gitu loh. Mbak. Nggak mau nyampe sih Mas. Kayaknya kalau melekat banget gitu ya. Penasaran gitu loh sifatnya itu kayaknya. Ya, kebanyakan kayak gitu kan kepoan Ya. kebanyakan Tapi dia ya. kayaknya nggak berani ganggu deh. Entah sih, cuma Enggak, dia nggak sampai yang menyerang itu enggak kok. Mas Betir bisa lihat. Enggak, aku cuma gambar aja, kira-kira gitu. Kayaknya karakternya dia memang nggak menyerang gitu loh. Ya sebenarnya kalau udah kayak sebenarnya aku marah-marah sih. Kalau kamu marah dia pergi gitu. Ya, kayak ngerasa nggak ada yang ngintipin. Karena aku kunci pintu tuh terus gordenya aku tarik ke gagang pintunya. Kan masih ada sela-sela tuh. Kadang kelihatan. Terus di bawah pintu kan kayak masih ada cahaya. Itu kelihatan kayak ada Bayangan. di jendela ada bayangan tapi nggak ada yang lewat di pintu. Oh, gitu ya. Di jendela kelihatan ada bayangan tapi nggak ada yang. Karena kalau ada mbak-mbak balik malam, kan ada yang kerja juga tuh. Kan 2 kali bayangan berarti dari pintu ada, dari jendela ada. Ya benar 2 kali. Nah, di jendela tuh ada, di pintu nggak ada. Tapi sejauh ini kosanku aman, tentram, sejahtera, aman. Kalau mau cari kosan bisa ke kosku. Kamu mau pindah? Enggak, sejauh ini aku yuk nyaman. Udah berapa tahun? Udah dari awal. Dari tahun 2000? 21. Udah 1, berarti baru 2 tahun ya? 21. Iya. 2 tahun. Covid 22. Udah 2 ya? 22. Udah aman lah ya? Udah aman. Nggak ganggu kok ya? Enggak ganggu. Kalian lihat nggak dari tadi? Di sekitar sini ada apa? Nggak ada. Ada cewek berambut panjang, baju putih loh. Ini lihat nggak ini kalian ini di tengah? Ini loh. Oh sorry ini Mbak Gia. Aku lagi mencari, nggak ada. Nggak serius banget ya. Mbak Gia. Ini Mbak Gia juga hadir nih di sini. Ada cerita nggak Mbak Gia? Mumpung masih di segmen horor kita nih. Buat Jujur aja teman-teman nggak lah. ada sih. Oh nggak ada. Nggak ada. Kejadian belum pernah sama sekali. Nggak, puji Tuhan aku dilindungin ternyata. Nggak Nggak gitu. Pernah nggak kayak diusili atau mungkin apalagi ke tempatnya Cindy Enggak. atau situ gitu merasakan juga nggak? Aku belum pernah ke tempat mereka berdua sih. Oh, Gitu. berarti besok diuji coba di sana. Aduh, nggak dulu deh. Siapa tahu nggak direspon? Nggak mau. Nggak ada sih. Masa nggak ada sama sekali? Apa ya? Nggak horor sih, tapi ini mungkin cerita dari tanteku. Oh lah itu Tanteku, gimana tuh? jadi kebetulan waktu itu tahun 2017. 17. Waktu aku SMA itu nenekku itu kan meninggal. Nah ini aku nggak tahu ya horor apa enggak, tapi Ya horor. aku sempet didatengin sama nenekku. Nenek, wujudnya neneknya juga. Nenekku yang meninggal itu datengin. Setelah aku. meninggal. Iya setelah meninggal datengin. Oke, berwujudnya Itu tapi gimana? Wujud Asli, aku gitu? nggak wujud karena itu datangnya pas aku tidur, datangnya tengah malam. Pas kamu tidur. Sekitar aku nggak tahu jam berapa, tapi tanteku itu bilang jam 1-an, 1 malam. Itu datang ke kamarku. Kebetulan aku nginep di rumah tanteku. Karena aku sendiri kan. Orang tua sama adikku pergi buat itu ngadirin pemakamannya. Nah, itu kata tanteku, aku kalau tidur tuh selalu matiin lampu. Oke. Nah, jam 1 itu kata tanteku lampu kamarku nyala. Dipikir aku belum tidur. Padahal aku udah tidur. Udah Dan tidur. aku ngerasain kalau lampunya itu tiba-tiba nyala. Nyala sendiri ya? Iya, nyala sendiri. Oke. Tapi pas aku ngelihat itu cetakan lampunya itu nggak ada orang. Hanya dia tiba-tiba nyala sendiri. Ceklek sendiri gitu? Iya. Pindah posisi berarti ya. Pindah posisi, saklarnya? Sakarnya kebetulan agak jauh dari aku, tapi
Tapi kayaknya pindah posisi. udah posisi on ya. Iya, udah kayaknya udah posisi on, soal lampunya nyala. Tanteku ngelihat kamarku kok terang gitu. Terus paginya ditanyain, "Kamu tidur jam berapa tadi malam?" Aku bilang aku tidur jam 10. Nah, tanteku soalnya tante ngelihat kamarmu itu nyalanya jam 1, jam 1 nyala gitu. Terus aku kayak ya paling didatengin lah gitu ya. Aku sih ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa, kenal juga kan, jadi kayak ya udahlah. Kenal juga kalau asli ya. Kalau siapa tahu itu. Ya, itu nggak kita tahu nggak ya, tahu ya, tapi kita nggak nggak tahu ya. Tapi Sampai dia yang nggak menakut-nakuti dirimu kan nggak ya? Nggak. Oh berarti masih Cuma dia bukan semacam yang pengganggu lah, intinya kan kayak gitu ya. Aman ya, lah ya. aman. Gitu. Paling gitu sih yang ku ingat. Ya, Masih aman ya. ya masih aman. Nggak diliatin langsung gitu nggak ya? Enggak. Tantemu malah yang lihat ya. Lihat maksudnya lampunya nyala. Iya, itu lampunya nyala. Iya, Tapi nggak ada yang ngeliat tapi wujudnya nggak ada sih. yang wujudnya nggak ada Nggak yang lihat. Tapi ya secara umum itu ya udah creepy juga sih. Iya, Posisi nyala aku sendiri. pas diceritain itu aku jujur aja kaget. Kupikir tanteku yang nyalain lampunya. Makanya aku tanya, "Oh, aku pikir itu tante yang nyalain lampu." Aku bilang gitu. Ternyata ada orang yang berkunjung di tengah malam. Mati sendiri atau Terus tuh aku pas lampunya nyala itu aku kayak aku mikirnya tanteku kan. Nah, Oke. terus aku lanjut tidur lagi gitu. Mungkin ngecek aku mikir tanteku ngecek gitu, terus aku lanjut tidur. Paginya diceritain itu. Mengerikan ya. Kalau gitu malah nggak kelihatan. Iya, nggak Aneh ya? kelihatan. Nggak nampakin. Oke. Lumayan. Nah ini dari 3 cerita horor ini ya, berarti yang paling ekstrim dari Ya, mereka berdua. mereka berdua. Mereka berdua. Mereka berdua. Nah ini kan tadi dari perjalanan Mbak Cindy dan juga Mbak Ivana, bisa kita ambil pelajarannya ya. Sebenarnya mungkin oke, kita sudah merencanakan sesuatu, tapi kadang-kadang kala mungkin pada waktu-waktu tertentu itu ada informasi pesan sebenarnya, pesan alam sebenarnya. Itu ada beberapa nasihat keadaan ya. Mungkin teman-teman besok lagi ketika ada feeling-feeling tertentu yang udah kurang nyaman, bisalah diredam dulu ya. Tapi tidak apa-apa, malah jadi sekarang jadi pengalaman. Alhamdulillah kan masih diselamatkan dan dilindungi gitu ya Mbak Cindy dan Mbak Ivana. Dan ini malah jadi cerita ya. Ini baru cerita ke kita. oh enggak seluruh teman. Oh, udah. Ya paling enggak ini nanti jadi terekam di Freeman Channel ya, yang segmen horor sesuatu di sana. Jujur kok berani banget ya Ivana dan Cindy ini ya ke Gunung Kidul. Motivasinya hanya rencana saja atau gimana sebenarnya? Ya karena pengen main aja sih. Pengen main aja ya. Terus kebetulan kan free-nya di hari Minggu dan itu jatuhnya malam Senin. Oke. Karena kesiangan tadi. Jadi kayak ya udahlah berangkat aja. Simpel ya. sebenarnya. Mendadak banget karena Mendadak. seharusnya kita ajakin anak-anak humas yang lain. Cuma Oke. pada karena mendadak pada nggak bisa. Oke. Jadi kayak ya udah berdua aja. Simpel ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ya alhamdulillah malah jadi pengalaman ya. Ini bisa Ya. buat cerita ke teman-teman biar ya teman-teman jadi tahu. Terus Ya. kapan harus hati-hati, waktunya juga harus sekarang mungkin diatur ya, di rundown ya. Kalau misal mau jalan yang jauh-jauh melewati Iya hutan sih. pula ya, ya semoga Benar-benar. kita tetap dalam lindungannya dan bisa menjalani kehidupan sehari-hari lebih aman ya. Semoga tidak mengganggu ya yang di kos ya. Tidak, kita beda. Beda Oke, circle kita. beda circle ya. Oke. Ya mungkin dari kita seperti itu dulu. Mungkin ada salam buat teman-teman horor nih. Apa dari bertiga, dari Mbak Cindy dulu? Pesan-pesan apa gitu? Bebas gitu. Ya jangan takut aja sih. Oke. Kadang mereka cuma usil aja. Oke. Apalagi ya? Kasih tahu aja biar nggak ganggu gitu aja. Oke. Berarti dari apa namanya? Dari rasa bisa dilawan ya, Mbak? Bisa. Cindy, ya? Oke. Ya sih bisa. Oke. Jawaban dari pakar pengalaman. Masa dia aja. Oh udah. Udah. Nih. Oke. Ivana ada pesan-pesan buat dari kejadian-kejadianmu yang sekarang sampai ini diikuti, terus sampai mungkin tadi kejadian bersama Cindy itu. Sebenarnya ada apa sih dengan Ivana? Nggak tahu ya mas. Yang menarik.
Oh enggak, ya nggak boleh nggak apa-apa, nggak boleh nggak apa-apa. Kalau aku ya sering lihat mungkin karena emakku juga sering lihat. Oke. Jadi berarti kalau aku nanti dulu aja. Nah. Terus? kayak gitu. Jadinya kalau kesannya ya emang agak nakutin sih, itu pengalaman pertama kayak hampir kesesat gitu. Dan pesannya tentu kalau udah kena apa ya peringatan dari alam ya jangan digogogoin ya, jangan diulang-ulangin. Kalau emang udah kayak peringatan, emang udah nggak enak itu mending dibatalin aja karena takutnya bukannya kayak kita yang udah selamat ya takutnya malah ada kenapa-napa gitu sih buat Oke. Lumayan ya ini ya, ada 3 cerita dan juga ada yang sharing pengalaman, ketemunya juga bareng, kejadiannya bareng, dan ketemu di komunitas yang sama ya. Ya mungkin cukup sekian acara kita ya di segmen sesuatu di sana. Jangan lupa tetap hati-hati dan juga peka terhadap informasi keadaan alam dan juga hati ya. Tetap jaga diri dan juga jaga kesehatan.